takkan jadi bisa menulis dan membaca, karena siapa kita jadi tahu beraneka bidang ilmu. Dari siapa kita jadi pintar dibimbing bang guru, kita bisa pandai dibimbing bu guru. Bapak Rita penerang dalam gulita, jasamu tiada tara. Bapak Rita penerang dalam gulita. Sejenak kita akan menyaksikan salah satu tarian tradisional suku Pamona yang akan dibawakan oleh anak-anak TK Kristen Gloria Bayondo, khususnya anak laki-laki. Disilakan untuk berbaris. Untuk menyambut para tamu undangan yang datang dalam sebuah acara atau sebuah kegiatan. Silakan anak Queen dan Felicia akan naik lagi di atas. Iya, oke. Iya. Iya. Permisi, Bapak tunduk dulu. Terima kasih. Oke. Salam dulu sama Bapak. Salim dulu. Oke. Queen. Ya. Silakan Queen dan Felicia duduk kembali dan ambil gambar dulu Bapak pengawas dengan iya, silakan ambil gambar. Dan 2 orang ya, Queen dan Felicia. Awas nak. Cari pilih mukanya, Resa. Kasih jempol. Ya, kasih. Iya. Baik, terima kasih, kita berikan aplaus yang meriah dulu. Terima kasih. Pak pengawas yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini, yang kami hormati pemerintah Desa Bayondo, yang kami hormati Bapak Gembala Jemaat Gloria Bayondo yang juga sudah hadir pada saat ini, yang kami hormati Ketua Yayasan TK Kristen Gloria Bayondo, yang kami hormati pengurus komite TK Kristen Gloria Bayondo, dan yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan serta semua orang tua wali murid yang juga sudah hadir pada saat ini. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga hari ini kita masih diberikan kesehatan
dan kekuatan, bahkan kesempatan yang sangat baik untuk hadir bersama dalam acara pentas seni dan perpisahan anak-anak TK Kristen Gloria Bayondo tahun ajaran 2022-2023. Karena itu perkenankan saya membacakan susunan acara yang akan kita ikuti bersama pada pagi hari ini. Acara pertama pembukaan, dan untuk pembukaan ini sebentar kita akan dihentar doa oleh Bapak Pendeta Dauto Mana STH. Yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga mengucapkan teks Pancasila oleh anak-anak TK Kristen Gloria Bayondo. Yang keempat persembahan lagu oleh anak-anak TK Kristen Gloria Bayondo. Yang kelima sambutan yang akan dibawakan. Yang pertama oleh kepala sekolah, yang kedua ketua yayasan TK Kristen Gloria Bayondo, yang ketiga sambutan dari Bapak Pengawas, dan yang keempat sambutan dari pemerintah desa Bayondo. Yang keenam pentas seni budaya project tarian Enden Tua. Yang ketujuh simbolisasi penamatan. Selanjutnya persembahan lagu profil pelajar Pancasila, 8 istirahat dan 9 penutup. Kita akan membuka kegiatan kita pada pagi hari ini di dalam doa. Bagi kita yang beragama Kristen akan dipimpin doa oleh Bapak Pendeta Dauto Mana STH. Disilakan. Anak-anak TK memulaikan semua acara pentas seni dan perpisahan TK Kristen Gloria Bayondo pada hari ini. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita serahkan semuanya boleh berjalan dengan baik, dan karena itu kita akan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Dan bagi kita yang beragama Kristen, kami akan bantu. Mari berdoa. Ucapan syukur dan rasa terima kasih kami persembahkan kepadamu di pagi. Engkau perkenankan kami boleh berada dalam sukacita bersama dengan anak-anak TK Kristen Gloria Bayondo dalam menyaksikan pelaksanaan pentas seni dan acara penamatan untuk tahun ajaran ini. Menghadiri undangan dalam mengikuti semua rangkaian acara yang telah dipersiapkan. Berdoa kepadamu hingga berakhirnya itu boleh berjalan dengan baik dalam tuntunan dan penyataan Tuhan. Dan kami semua yang boleh hadir merasakan bagaimana kasih setia Tuhan yang akan terus melingkupi kehidupan kami mengikuti semua rangkaian acara ini, dan lebih khusus bagi anak-anak TK Kristen Gloria Bayondo dari ibu guru yang ada di tempat ini. Mereka akan mementaskan apa yang selama ini diberikan kepada mereka dalam latihan. Biarlah semua itu boleh mereka lakukan, boleh mereka pentaskan dengan baik sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri mereka sebagai anak-anak TK yang terus akan diberi bimbingan dalam proses untuk menggapai harapan dan cita-cita di masa depan. Terima kasih Tuhan, kepadamu kami berseru, kepadamu kami memohon, semua rangkaian acara ini boleh terlaksana dengan baik. Terpuji namamu, ampunkan salah dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa memulai semua rangkaian acara ini. Amin. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri dan Indonesia bangsaanku, bangsa dan tanah airku, hari-hari kau bersama.
Eli silakan dulu. Kelihatan muda semua kan? Ya. Sean, goyang Sean. Bagai sinar mentari yang menyinari seluruh bumi. Ikhlas tulus hatimu, semangat jiwamu yang tak pernah demi Ibu Pertiwi, kau artikan diri, jadilah patriot sejati. Kau pahlawan bangsa dengan segenap jiwa, kau bangun insan cendekia bangsa. Wahai engkau guruku, karena jasamu ku dapat banyak ilmu. Hanya doa-doaku pantaslah untukmu, sudahlah bagimu. Bagai sinar mentari yang menyinari seluruh bumi. Ikhlas tulus hatimu, semangat jiwamu yang tak pernah lalu. Demi Ibu Pertiwi, kau aktifkan diri, jadilah patriot sejati. Kau pahlawan bangsa dengan segenap jiwa, kau bangun insan cendekia bangsa. Wahai engkau guruku, karena jasamu ku dapat banyak ilmu. Hanya doa-doaku pantaslah untukmu, sudahlah bagimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Bapak Pengawas TK SD Kecamatan Temuni, yang terhormat Bapak Kepala Desa Bayondo beserta staf, yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Gloria beserta staf, yang terhormat pengurus komite TK Gloria, serta Bapak Ibu undangan sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu sesuai kapasitasnya masing-masing, dan yang kami banggakan Bapak Ibu wali murid yang boleh berkenan hadir dan mendukung acara pentas seni dan perpisahan TK pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perkenanannya hari ini keluarga besar TK Kristen Gloria Bayondo dapat melaksanakan pentas seni proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dan perpisahan bagi anak-anak
yang akan melanjutkan pendidikan ke sekolah dasar. Sebagai salah satu sekolah penggerak tahun pelajaran 2022-2023, merupakan tahun pertama bagi TK Kristen Gloria dalam melaksanakan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, yang memberikan keleluasan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan pelajar anak, yang diperkuat dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tahun ini, sesuai kurikulum operasional Satuan Pendidikan atau KOSP TK Kristen Gloria, ada 2 topik proyek yang diangkat dari 4 tema besar yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pada semester 1, topik yang kami angkat sebagai proyek penguatan profil pelajar Pancasila yaitu topik menanam bunga dari tema besar Aku Sayang Bumi. Satuan Pendidikan bekerja sama dengan pengelola Taman Wisata Wihana Park atau Taman Tilu dalam memberikan inovasi pembelajaran cara menanam bunga kepada anak-anak pada tanggal 2 Desember 2022 dan pada tanggal 5 Desember 2022 proyek menanam bunga yang dilakukan oleh anak-anak di lingkungan sekolah. Pada semester 2, topik yang kami angkat tarian Eden Tua dari tema besar Aku Cinta Indonesia. Satuan kami bersyukur memiliki salah seorang guru yang merupakan praktisi seni budaya Pamuna, yang bersedia mengajar budaya Pamuna dalam hal ini tarian Eden Tua kepada anak-anak. Dan hari ini anak-anak TK Gloria melaksanakan pentas seni tarian Eden Tua yang dirangkaikan dengan perpisahan. Tentunya kegiatan ini dapat terlaksana atas kerjasama dan kontribusi kita semua, baik Yayasan Pendidikan Gloria, Paguyuban Jemaat Gloria, Komite TK Gloria, orang tua wali murid, Satuan Pendidikan, dan sebuah anak TK Kristen Gloria. Lewat kesempatan ini, saya mau menghimbau kita sekalian, sebentar, ketika anak-anak kami melakukan pentas seni, saya mewakili Komite TK dan guru-guru TK mengharapkan dukungan dan partisipasi para undangan sekalian untuk berbagi kasih dengan kami secara spontan dalam menunjang pendidikan di TK Kristen Gloria. Selanjutnya, untuk Bapak Ibu ketahui, jumlah peserta didik TK Kristen Gloria tahun ajaran 2022-2023 berjumlah 38 orang, dan yang akan melanjutkan pendidikan di jenjang sekolah dasar berjumlah 25 siswa. Dari ke-25 siswa ini akan melanjutkan pendidikan di SD Negeri Bayondo, SD Negeri Kayaat, SD Negeri Buyung Tanah, dan SD Negeri Tadulako. Agar pendidikan yang diterima anak di TK Kristen Gloria tidak terputus, satuan kami telah melaksanakan diskusi terkumpul dengan guru-guru SD kelas rendah, di mana anak-anak kami akan melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah dasar. Tentunya kolaborasi antara PAUD atau TK dengan sekolah dasar itu sangat penting, sehingga pendidikan yang diterima anak di PAUD atau TK dapat diteruskan di jenjang sekolah dasar. Tahun ini, sebagai sekolah penggerak, cita-cita satuan kami menjadikan TK Kristen Gloria sebagai sekolah yang aman, nyaman, dan ramah bagi anak. Cita-cita ini bisa terwujud apabila terjalin kerjasama yang baik di antara semua pihak yang berkepentingan, baik Dinas Pendidikan, pemerintah desa, Yayasan Pendidikan Gloria, Paguyuban Jemaat Gloria, Komite TK Gloria, Satuan Pendidikan, orang tua, wali murid sekalian. Mari
kita sama-sama wujudkan cita-cita ini sehingga pendidikan di TK Gloria berkembang ke arah yang lebih baik. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pendidikan di TK Kristen Gloria. Secara khusus Bapak pengawas yang dengan setia mendampingi kami menggerakkan IKM di satuan kami, bahkan di Kecamatan Tomoni khususnya. Terima kasih saya juga sampaikan kepada semua rekan guru yang hebat. Tanpa kalian semua, apalah daya saya. Apa yang telah kita capai sekarang itu karena kerjasama yang baik yang telah terjalin di antara kita. Saya ucapkan selamat kepada anak-anak saya yang akan melanjutkan pendidikan di SD. Pesan Bunda, rajinlah ke sekolah, rajin belajar, rajin berdoa, patuh dan hormat pada orang tua dan guru. Tuhan Yesus memberkati. Demikian sambutan saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada pemandu acara. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Bayondo bersama dengan staf yang ada. Yang saya hormati Bapak Pendeta Gembala Jemaat sekaligus Ketua Majelis. Yang saya hormati Ketua Komite dan bersama dengan anggota-anggotanya. Yang saya hormati dan banggakan ibu-ibu guru ya, yang boleh mendidik dan mengarahkan anak-anak kita, anak-anak TK kita. Yang saya hormati dan banggakan orang tua wali murid yang boleh hadir. Yang saya hormati dan banggakan orang tua kita senior-senior ya. Ada ibu kepala sekolah, ada mantan kepala sekolah, senior kami. Ya, tentunya orang tua kami juga di Bayondo ini. Yang saya hormati kita sekalian yang boleh hadir bersama-sama mendukung acara pentas seni dan perpisahan TK Kristen Gloria Bayondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Saya mengajak kepada kita sekalian untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Kita diberikan nikmat saya dan kesempatan untuk bersama-sama memenuhi undangan daripada kepala sekolah bersama dengan seluruh guru yang saat ini boleh melakukan atau melaksanakan pentas seni dan perpisahan bagi anak kita, anak TK PAUD yang ada di desa Bayondo ini. Iya, saya melihat ada kursi yang banyak ya. Iya, banyak kursi yang kosong. Iya, kalau saya menghadiri undangan-undangan di kecamatan saya, Pak Pengawas Penamatan TK, iya, mungkin 5 kali lipat kursi yang ada di sini. Iya, luar biasa mereka hadir. Dan bukan hanya ibunya yang hadir, tetapi bapaknya juga, ya, bahkan kakek dan neneknya juga hadir. Ya, luar biasa, antusias. Dan tentunya ini, ya, mungkin yang pertama ya, ibu kepala sekolah. Nanti berikutnya, tahun berikutnya kalau Tuhan berikan kita panjang, diberikan keberhasilan nanti kita laksanakan. Ya, mungkin dia berapa kali lipat, Pak Pendeta ya. Ya. Ya, tentunya dari awal hal-hal yang kecil dan akan meningkat ke hal-hal yang jauh lebih maju. Ya, tentunya harapan kami sebagai ketua yayasan. Ya, saya dipercayakan dan ditunjuk sebagai ketua yayasan setelah dihubungi oleh Pak Pendeta, kepala desa dan kepala sekolah meminta kesediaan. Ya, pada awalnya saya sebenarnya ingin menghindar atau menolak ya, tetapi ya namanya tanggung jawab dan panggilan harus mengabdi di kampus ini.
Ya, lama saya di Selayar 28 tahun saya bincang-bincang dengan Pak Pengawas tadi. Ya, kurang lebih 5 tahun saya berada di sini, dan tentunya saya ingin mengabdikan selama Tuhan masih memberikan kemampuan untuk hidup. Ya, saya abdikan tenaga dan pikiran buat kampung ini, bahkan Luwu Timur. Iya, Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Pengawas, berterima kasih kami TK Kristen Gloria Bayondo boleh dikunjungi dan menghadiri langsung acara pentas seni dan sekaligus perpisahan. Tadi sudah dilaporkan oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa kurang lebih 20-an ya yang akan tamat, 23 orang ya, 25. Iya, dan 25 tadi sudah dibagi-bagi, ada ke SD ini, ada ke SD ini. Saya sebagai ketua yayasan berharap sangat kepada orang tua wali murid, bila mana ada yang berdomisili di Bayondo yang berdekatan dengan SD Bayondo, saya sangat berharap untuk bersekolah atau masuk ke SD Bayondo. Ya, ya perlu diketahui bahwa SD Bayondo juga menelurkan banyak orang-orang yang berprestasi. Ya, ada salah satu putra Bayondo yang pernah menduduki jabatan bupati di Sustinga, alumni Bayondo, menduduki sekda. Ya, tentunya kita berbangga hati. Marilah kita sekolahkan anak kita di SD kita, SD Bayondo yang ada. Juga ada SD Kaya yang dekat, kemudian yang tinggal di Buntana ya, di Buntana yang tinggal di, kalau Tadulako kan ada TK Tadulako di sana. Ya, tetapi saya berharap sebagai ketua yayasan, ya mari kita majukan SD Bayondo ini. Ya, kalau bukan kita siapa lagi yang akan memajukan? Nah, barengi iringi dengan kemajuan pembelajaran yang ada di dalamnya. Saya berharap dengan TK Gloria Bayondo sebagai penggerak, maka kami berharap ketika ada hal yang berhubungan dengan bantuan, kami sangat berharap Pak Pengawas bisa membagikan yang bisa mendukung untuk proses belajar mengajar bagi anak. Ya, sehingga jangan hanya bangunannya yang bagus, ya, tetapi proses pembelajaran yang penting. Ya, pembentukan karakter anak kita. Di samping kita membentuk karakter, juga mengisi ilmu-ilmu pendidikan yang baik kita tanamkan sebagai dasar di TK dan tentunya di SD, sehingga benar-benar kita bisa menghasilkan anak-anak kita yang berkualitas. Ya, jadi tentunya di TK ini diajar bagaimana kita saling menghormati, saling menyayangi antara satu dan yang lain bagi anak-anak kita. Itu yang perlu ditanamkan. Perbedaan-perbedaan, baik perbedaan suku, agama, dan ras, itu harus dihilangkan di belajar di tingkat SD ini kita ajarkan. Tentunya ini harapan kami sebagai yayasan. Kami titip kepada ibu guru semua supaya ini yang harus ditanamkan. Ya, tadi kita sudah mengikuti lagu Indonesia Raya. Ya, luar biasa kalau kita menyimak lagu Indonesia Raya ini, dan inilah kehebatan pencipta lagu ini, bisa merangkul semua berbagai warga yang ada, warga negara yang ada di dalam. Ya. Jadi intinya di dalam lagu itu ada kata yang mengatakan bangunlah jiwanya dan bangunlah badan. Jadi bukan hanya fisik yang dibangun, tetapi jiwa itu, jiwa tentang patriot akan NKRI ini. Kalau kita berbicara tentang negara kesatuan Republik Indonesia, maka tentunya tidak ada perbedaan yang ada di dalam. Dan saya yakin anak-anak kita yang ada di sini ada berbagai asal, ada berbagai suku yang ada. Ya. Tadi saya lihat ada juga baju adat Bamono, baju adat Toraja. Ya, tentunya ini adalah keberagaman. Ya, ya, sebagaimana apa yang dicanangkan oleh Pak Bupati bahwa setiap tanggal 10 kita menggunakan baju adat, maka tentunya di tingkat sekolah juga mari kita ikuti atau laksanakan
apa yang menjadi kebijakan dari iya, baik dari tingkat kabupaten, kecamatan dan di desa. Ya, peduli bisa jaga. Tadi Ibu Kepala Sekolah sudah menyampaikan tentang belajar bagaimana menanam bunga. Kalau di dalam peduli saya jaga dari Pak Bupati ini adalah menanam yang bisa dimanfaatkan, artinya dimakan. Ya, saya mengajak kepada kita sekalian. Ya, di samping saya sebagai ketua yayasan juga sebagai perpanjangan tangan Pak Bupati untuk menyampaikan program ini, sehingga benar-benar setiap kita, setiap orang, setiap rumah tangga minimal menanam 1 pohon durian. Ya, kalau tidak pohon durian, pohon mangga. Saya berharap di lingkungan sekolah ini tanam 1 pohon yang bisa dinikmati. Saya akan menyumbangkan 1 pohon mangga cangkokan, ya, mangga yang besar. Ya, kebetulan ada di rumah, saya sudah bibitkan, siap untuk ditanam. Ya, nanti tingkat desa menyaksikan tanggal 5. Ya, kalau panjang umur kita tanggal 5 Juli, ya, sebab setiap tanggal 5 bulan berjalan minimal 1 pohon ditanam. Apakah sekolah, desa atau kecamatan, ya, diwajibkan untuk menanam. Ya, saya berharap kepada Pak Desa tanggal 5 Juli mudah-mudahan kita diberi umur panjang dan sehat. Tanggal 5 bersama kepala sekolah dan guru disaksikan oleh anak muridnya menanam 1 pohon mangga, ya, supaya kita wujudkan dan implementasikan bahwa inilah salah satu program yang bisa kita laksanakan sebagaimana program Pak Bupati yang sudah dicanangkan. Itu yang pertama dari sisi penanaman. Yang kedua adalah kita harus memusuhi sampah plastik, jangan ada di lingkungan sekolah dan lingkungan kantor. Ya, sebab kalau kita sudah biasakan bebas dari sampah plastik, maka ketika kita ditunjuk sebagai lupus untuk penilaian adipura, ya, kita sudah tidak bersusah-susah lagi untuk bersih-bersih. Ya, saya rasa itu yang saya dapat sampaikan, sudah panjang lebar juga daripada kapasitas saya sebagai ketua yayasan, dan tentunya terima kasih atas dari kita sekalian yang boleh peduli dengan kegiatan ini, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat kita sekalian, dan kiranya apa yang kita perbuat atau kita lakukan pada saat ini boleh bernilai ibadah. Demikian yang saya dapat sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Om Santi 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 Om. 'Tepuk tangan untuk Anasir dan teman-teman.
wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang kami hormati, yang terhormat Bapak Camat Tompi Timur sekaligus Ketua Yayasan Pendidikan TK Kristen Gloria Bayondo, yang kami hormati Bapak Pendeta, yang kami hormati Bapak Kepala Desa, dan yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Bayondo, dan beberapa teman guru yang berada di lokasi ini, dan yang kami hormati senior kami Bapak Alvin. Alhamdulillah, beliau senior, saya baru masuk, beliau sudah senior memang. Dan yang kami banggakan anak-anakku sekalian yang sudah ingin sekali masuk di SD, ya. Dan yang kami banggakan orang tua wali murid dari TK Kristen Gloria Bayondo. Alhamdulillah, hari ini kita patut bersyukur, mengucapkan, mengaturkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hari ini kita diberi nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kebanggaan. Bapak Ibu sekalian, tentunya kita semua, mulai dari Bapak Camat sebagai Ketua Yayasan, Pak Desa, Pak Pendeta, dan orang tua semuanya tentunya merasa bangga. Dan alhamdulillah TK kita, sekolah kita memang bisa dibanggakan. Mengapa saya katakan seperti itu? Saya bukan, oh ini karena banyak orang tua saya bilang, tidak. Karena bukti, karena kenyataannya sudah ada di hadapan kita. Prestasi dari sekolah ini bukan cuma prestasi di tingkat kecamatan, sampai di tingkat kabupaten. Anak-anak kita tadi itu sudah prestasinya sudah tingkat kabupaten. Kemudian gedung kita sudah, kalau saya banding-bandingkan, mana yang di atasnya? Ya, enggak ada. Fasilitasnya gedung kita baru, penataan ruangannya sudah bagus sekali. Ini salah satu kebanggaan kita. Nah, dan prestasi yang tidak lagi diragukan lagi, karena dari lebih 100 TK seluruh timur, TK Bayondo ditunjuk sebagai TK penggerak. Ini bukan asal tunjuk, ya. TK penggerak itu bukan pekerjaan yang mudah. Jadi Bapak Ibu menyekolahkan di sekolah ini, di TK ini, insya Allah itu bisa membanggakan, tidak salah-salah. Itu sekolah penggerak, TK penggerak. Nah, TK, SD, SMP, dan SMA penggerak merupakan programnya Mas Menteri, ya, untuk melaksanakan kurikulum merdeka. Jadi kita merdeka bukan 1945 saja, Pak. 2023 kurikulumnya yang merdeka. Nah, salah satu untuk memantau melaksanakan kurikulum merdeka adalah dengan adanya sekolah penggerak. Sekolah penggerak, Pak, langsung dipantau oleh provinsi, langsung dipantau oleh pusat Jakarta. Kami sering Zoom di sini, Pak. Zoom sama-sama. Zoomnya itu bukan dengan kabupaten, nggak ada. Zoomnya itu dengan fasilitator dari provinsi dan dari pusat. Kami dipantau terus bagaimana pembelajarannya, bagaimana P5-nya, bagaimana administrasinya.
kita dipantau, dikasih lihat Zoom bahwa administrasi kami seperti ini, pembelajaran kami seperti ini, program kami seperti ini. Itu dipantau terus, bukan cuma pengawas, bahkan pengawasnya dipantau juga dari Jakarta. Itu Pak Bu, ini kehebatannya sekolah penggerak. Dan sekolah penggerak seperti tadi mungkin Bapak Camat menyampaikan ada bantuan khusus. Alhamdulillah, secara finansial ada khusus bantuan Pak Bu untuk pembelajaran. Nggak boleh untuk gedung, nggak boleh untuk lantai, untuk jendela-jendela, nggak boleh, khusus untuk pembelajaran. Ada dana bosnya, kalau istilahnya di SD itu ada tersendiri selain yang reguler ya. Karena ini memang TK khusus satu kabupaten, kalau tidak salah cuma berapa, 6 ya, 6 TK satu kabupaten. Ada di Malini, ada di Sorowako, ada di Kalaina 1 dan sebagainya. Ini jadi patutlah kita bangga, patutlah kita berbahagia di sini Bapak Ibu sekalian. Sekolah kita di bawah pimpinan Ibu Oktovina dan teman-teman gurunya yang memang mempunyai kompetensi yang sudah bagus, apalagi ditunjang oleh operator. Nah ini kalau operator ini Bapak, setiap Zoom, setiap apapun siap sedia. Di tingkat kecamatan kami juga siapkan, bukan cuma di sekolah Gloria saja Bapak Ibu. Jadi sekolah Gloria ini karena sudah jadi penggerak, maka dia menggerakkan seluruh TK di Tomoni, dan itu sudah dilaksanakan. Bagaimana caranya? Ketika ada pertemuan di TK membahas masalah A, B, C, D dan lain sebagainya, pematerinya adalah Bapak pengawas. Oke, terima kasih. Begitu saya naik, minta tolong kepala sekolah dari TK penggerak menggantikan saya. Enak saya. Ya. Jadi ibu kepala sekolah ini sudah beberapa kali menjadi pemateri, baik tentang kurikulum, baik tentang P5, itu disampaikan kepada seluruh TK di Tomoni. Jadi bukan untuk dirinya sendiri, semuanya. Itu namanya sekolah penggerak. Nah Bapak Ibu sekalian, berkenaan dengan ini, insya Allah IKM yang telah digagas oleh Bapak Menteri kita, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, mudah-mudahan IKM ini akan berjalan dengan baik, karena memang IKM ini berbeda dengan kurikulum yang lalu ya. Bapak Menteri tahu bahwa Pancasila sudah mulai luntur di hati anak-anak kita, anak-anak remaja kita sudah luntur, betul enggak Bapak Ibu ya? Oleh karena itu Pak Menteri mulai TK sekarang dikembangkan lagi karakter-karakter Pancasila melalui 5. Nah, apa karakternya? Ada Pak Bu, ditempel di depan. Ada beriman dan bertakwa, ada gotong royong, ada kreatif, ada mandiri, dan ada 6. Itu minimal. Ya, itu skala besarnya. Itu akan ada turunan-turunannya. Oh, gotong royong terus begini-begini ada lagi. Nah, sampai di SD juga begitu, SMP juga, SMA juga. Jadi mudah-mudahan Pancasila yang menjadi dasar negara kita yang mulai luntur di dadanya anak-anak kita, remaja kita, mulai tahun ini kita benahi. Salah satu dari hasil P5 untuk menanamkan jiwa nasionalismenya, tadi sudah ada salah satu kegiatan P5 di sekolah ini. Kami selalu pantau Pak kegiatannya ini. Oh, P5 semester pertama kita menanam, oke. Semester kedua tarian asli dari Pamona. Ini salah satu, di situ ada kebinekaan global. Nah, kebinekaan global ini kita
lestarikan satunya adalah dengan tari-tarian ini. Siapa lagi yang akan melestarikan tari-tarian ini? Kita di TK Gloria sudah mulai dari TK sudah diawali. Nanti insya Allah SD Bayondo melanjutkan. Apalagi tadi yang jadi dirijen, Pak. Di SD saja susah cari dirijen, suruh tampil di depan lagi. Ini di TK, Pak, sudah berani tampil, sudah jadi dirijen. Jadi ini mumpung ada kepala sekolah SD Bayondo, bisik-bisik memang itu orang tuanya, pokoknya harus di sekolah saya. Karena itu susah itu bakat-bakat seperti itu, Bapak Ibu sekalian ya. Dan anak-anak kita sudah lihat bersama mempunyai bakat-bakat prestasi yang perlu dikembangkan, dan sayang sekali ini kalau bakat-bakat yang bagus, bakat-bakat yang mungkin akan menciptakan kompetensi-kompetensi yang kita inginkan nanti tidak tersalurkan ya. Jadi alhamdulillah SD Bayondo sudah mengawali, membuka kebinekaan kita, membuka bakat-bakat kita. Insya Allah nanti di SD, di SMP tinggal dikembangkan. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya ini pertama tadi saya sampaikan tapi lupa. Saya minta maaf kepada Bapak Ibu sekalian, sedianya kami sudah melapor kepada Kepala Dinas. Kepala Dinas kami sudah ada undangan untuk perpisahan TK Bayondo, tetapi karena beliau ada banyak sekali kegiatannya, apalagi sekarang mulai dari TK, SD, SMP, semua pelepasan. Nah, jadi minta maaf dan salam beliau untuk kita semua ya. Bahkan ini posternya sudah kirim ke Pak Dinas. Pak Dinas ini posternya sudah siap. Jadi salam saja sama teman-teman, sama orang tua di sana, sama kepala sekolah. Demikian saya sudah sampaikan. Dan alhamdulillah terima kasih, saya sudah diberi penghormatan yang sangat berharga bagi kami, bagi saya pribadi. Mudah-mudahan topi ini menjadi kenang-kenangan bagi saya, dan alhamdulillah saya fotokan, saya sudah kirimkan kepada istri saya. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, sedikit karena ini memang menjadi bahan kita tentang ATS. Kami baru ikuti di Makassar 2 hari yang lalu bersama Kepala Dinas. Bapak Ibu minta tolong, ATS itu ini pekerjaan kita semua. Apa itu ATS? Anak tidak sekolah. Jadi ini Zoom-nya sebetulnya sudah mulai Zoom ini dengan Jakarta jam ini sebetulnya, tapi ya gampang nanti di belakang ya, Zoom-nya saya ikuti di belakang. Intinya nanti akan kita panggil, kita tarik semua anak-anak yang tidak sekolah baik SD, SMP, SMA, maka kita kembalikan ke bangku sekolah, mau tidak mau ya. Ini program bukan hanya programnya Kecamatan Tomoni, nanti programnya kabupaten, programnya provinsi, dan programnya pusat, semua Bapak Ibu. Jadi tidak ada anak tidak sekolah. Ini anak-anak ya Pak, kalau yang sekarang paket C, paket D, dan paket-paket itu anak yang sudah lewat sekolah, mungkin umur 18 tahun ke atas, dia tidak punya ijazah, dia masuk ke paket C, itu sudah dewasa. Kalau ini anak-anak, jadi jangan sampai ada anak-anak yang tidak sekolah. Siapa anak-anak? Ya, mulai TK sampai SMA harus, bagaimanapun caranya ya. Nah, ini biasanya memang anaknya tidak mau sekolah, bagaimana caranya? Nanti akan bertemu kita semua di Dinas Pendidikan, dinas semua dinas, karena ini pekerjaan banyak. Itu hari di Makassar juga berapa dinas diikuti, jadi nanti akan berkumpul, kita panggil dari provinsi sudah siap, dari provinsi menyampaikan, dan ini program untuk kita semua, untuk Kabupaten Luwu Timur.
Kita tahu Kabupaten Luwu Timur adalah kabupaten yang banyak uangnya. Kalau tidak percaya tanya Pak Camat. Beliau tahu sekali itu. Ya, triliunan kita hanya di bawahnya Makassar barangkali Pak Camat. Nah, itu Luwu Timur. Karena itu Luwu Timur adalah satu-satunya kabupaten di Sulawesi Selatan yang menggratiskan kuliah S1, S2 dan S3. Bukan cuma S1 saja. Kalau S1 itu sudah mulai banyak kabupaten lain, kabupaten sudah. Tapi kalau S2, S3 belum. Tapi Luwu Timur alhamdulillah S1, S2, S3. Mantan keluaran S2 sekarang sudah banyak di sekolah-sekolah, banyak di kantor-kantor. Gratis itu Bapak Ibu. Sekarang S3. Siapa yang mau dokter, bukan dokter ya, doktor. Itu juga sudah dibiayai oleh kabupaten. Bayangkan ya. Yang mengalahkan cuma Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan. Memang itu diakui ya. Bahkan Luwu Timur beberapa tahun yang lalu sebelum pelaksanaan ini, Luwu Timur itu belajar ke sana, ke Kutai Kartanegara, karena memang di sana lebih banyak uangnya. Tambang juga. Jadi setelah dari sana maka diadakan program yaitu beasiswa mulai dari S1, S2 dan S3. Jadi anak-anakku sekalian, para orang tua, jangan biarkan anak-anak kita tidak kuliah ya. Silahkan kuliah sampai S3 karena tidak ada S4. Di atasnya S3 tinggal profesor. Profesor itu tidak kuliah ya, itu penghargaan. Tapi penghargaannya bukan hanya penghargaan saja ya, tentunya melewati di atasnya tesis lah istilahnya, itu profesor. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang begitu besar kepada semua pengelola di TK Kristen Gloria Bayondo ini, operator dan lain sebagainya yang sudah bekerja maksimal untuk sekolah kita. Terima kasih kepada semuanya. Demikian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Santi. Bapak Camat Tomoni sekaligus merangkap sebagai ketua yayasan. Yang saya hormati Bapak Pengawas TKSD yang sudah berkenan hadir bersama-sama dengan kita. Yang saya hormati Bapak Gembala Jemaat Gloria Bayondo beserta seluruh majelis jemaat yang ikut mendampingi kegiatan ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah bersama seluruh Dewan Pendidik yang ada di TK Gloria Bayondo. Yang saya hormati semua orang tua, bahkan anak-anak dan cucu-cucu ya. Kebanyakan cucu Pak Pengawas di sini ya. Jadi saya atas nama pemerintah desa dan atas nama masyarakat desa menyampaikan selamat kepada anak-anakku sekalian, cucu-cucuku sekalian, yang hari ini adalah puncak dari semua rangkaian kegiatan untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih di atas lagi. Jadi sesuai dengan tema pentas seni proyek penguatan profil pelajar Pancasila, maka saya mengundang 2 orang anak, 1 perempuan, 1 laki-laki untuk kembali membacakan teks Pancasila ya. Angkat tangannya, perempuan 1, laki-laki 1 ya. Kalau salah jadi harus benar ya, karena sesuai dengan apa yang disampaikan pengawas kita bahwa TK Gloria ini adalah TK penggerak
yang harus menjadi inspirasi dan menggerakkan TK-TK yang ada di Kecamatan Tomoni. Harus pintar, cara pengucapannya harus jelas. Ya, coba satu-satu. Pancasila. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Hari ini ada bonus kepada kedua anak-anak kita, generasi kita yang sudah tampil di depan kita semua. Ya. Terima kasih sudah mewakili teman-teman. Dan ini mungkin hadiah saya yang terakhir ke pengawas. Ya. Karena tahun ini juga saya akan mengakhiri masa jabatan sebagai kepala desa, tepatnya bulan 12. Ya. Sudah 2 periode, jadi berikan kesempatan kepada generasi selanjutnya untuk bisa berinspirasi lagi dan berinovasi di Bayondo. Ya. Siapa tahu ada yang lebih. Itulah yang kita dukung untuk bisa berbuat yang terbaik kepada desanya sendiri. Jadi Pak Pengawas, Pak Ketua Yayasan, Bapak Pendeta, ini tahun ini kita memberikan dana pembinaan kepada ya, guru dalam membantu biaya personal di TK ini sesuai dengan amanah Bapak Bupati dalam peraturan Bupati yang sudah ditetapkan mulai dari tahun lalu sampai pada tahun ini, dan kegiatan ini akan berakhir di tahun 2025 ya, terkait penggunaan dana BKK ya, tahun ini. Yang pertama, kami sudah memberikan biaya personal mulai dari tahun lalu, tahun ini untuk TK Gloria Bayondo. Bukan cuma ini, ada juga di dalam ya, di wilayah PTP. Jadi ya walaupun masih kurang, namun itu sudah paling tidak sudah ada jembatan untuk bisa digunakan anggaran BKK yang menjadi kebijakan Bupati Luhut Timur, anggaran 1 miliar 1 desa. Dan ini tahun ini juga sesuai dengan peraturan Bupati bahwa sudah bisa digunakan untuk hibah tempat ibadah. Jadi saya bagi di sini Pak Pengawas. Di sini ada Nasrani, ada Muslim. Jadi uang 100 juta saya bagi 2. 50 juta untuk kegiatan ibadah Nasrani dan 50 juta saya bagi untuk kegiatan pembangunan masjid. Namun anggaran ini kan belum turun. Kita menunggu ya, sama halnya dengan operasional guru-guru di sini ya, menunggu
karena anggaran BKK ini belum turun ya, walaupun beberapa tahap pertama sudah ada, tapi sudah ada posnya. Jadi itulah yang kami dahulukan. Maka bersabar kepada tenaga guru-guru pengajar di sini ya, walaupun lambat pasti akan diberi ya. Selanjutnya kami juga akan melalui kebijakan pemerintah Kabupaten Luhut Timur, dalam hal ini Bapak Bupati, bahwa dana BKK sudah bisa dipakai 100 juta untuk pengadaan tanah ya. Dan ini kita fokus untuk pembebasan tanah, pengadaan lapangan ya, lapangan. Jadi namun anggaran 100 juta ini tidak mencukupi untuk pembebasan tanah, namun ada kebijakan lagi dari Bapak Bupati bahwa boleh ditambah, tapi jangan menggunakan lagi dana BKK ya, gunakan anggaran lain ya, ADD ataukah bagi hasil pajak. Dan sesuai dengan hasil musyawarah, maka untuk mencukupi 200 juta pembebasan tanah, kami menyediakan anggaran melalui bagi hasil pajak ya, 100 juta, karena dana BKK tidak bisa dipakai 200 juta, dana desa juga tidak bisa dipakai untuk pembebasan tanah. Kalau dipaksakan dana desa dipakai untuk beli tanah, 3 tahun akan dikenakan sanksi ya, 3 tahun akan dikenakan sanksi, desa tersebut tidak bisa diberikan dana desa, maka rugilah kita ya. Ataukah kepala desanya berada di dalam jeruji ya, itu pilihan. Oleh karena itu melalui kebijakan Bapak Bupati bisa menggunakan sumber lain, yang penting jangan dana desa. Oleh karena itu sepakat kami untuk menggunakan bagi hasil pajak 100 juta untuk menambah BKK yang kurang ini, pembebasan tanah. Karena di dalam nanti kita akan persiapkan semua fasilitas olahraga, bukan cuma masyarakat ini tapi TK. Ketika nanti ada kegiatan lomba-lomba bisa dipusatkan di sana, dan semua yang sifatnya itu taman bermain anak-anak kita akan pusatkan di sana ya. Jadi inilah program kami ke depan ya, walaupun ini kegiatannya nanti mulai tahun 2023 ini dan akan diselesaikan di tahun 2024, walaupun bukan saya lagi yang menjabat sebagai kepala desa, saya sudah persiapkan, sudah rancang memang di tahun 2023 bahwa begini gambarnya, supaya tidak keluar lagi dari konsep kita, supaya tetap berlanjut program ini dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Bayondo. Dan ke depan juga tidak menutup kemungkinan, karena namanya kebijakan pemerintah Kabupaten Luhut Timur itu selalu berpihak kepada masyarakat ya, sebagaimana yang dibahasakan tadi Pak Pengawas, bahwa Luhut Timur itu banyak uangnya ya, banyak uangnya ya. Ke depan ya mudah-mudahan mencapai 2 triliun ya, karena tahun ini sudah 1,7 ya, tahun depan bisa mencapai 2 triliun ya. Bisa lagi ditambah dana BKK dari 1 miliar menjadi 1,5 dan bisa masuk untuk kegiatan pemberdayaan dan pembinaan di TK. Nah, tergantung bagaimana TK, guru-guru TK, kepala sekolah TK, termasuk SD dan SMP yang ada di sini bisa menyambut anggaran tersebut. Ya, semua ruang-ruangnya sudah disiapkan. Tinggal bagaimana anggaran ini bisa disambut dengan melalui proposal. Ya, supaya ada pertanggungjawaban di desa ketika desa itu diaudit
kita bisa mempertanggungjawabkan bahwa uang ini ada di sini, ada di sini, ada di sini. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Tidak usah takut. Tadi Pak Ketua Yayasan tadi mengatakan ya terkait dengan pembangunan fisik. Saya kira tanggung jawabnya Ketua Yayasan untuk menggalang. Ya. Kalau dulu pihak gereja ya untuk membangun gedung ini, ya termasuk kami panitia yang diberikan tanggung jawab untuk melakukan pembangunan, dan sekarang sudah ditunjuk ya Ketua Yayasan, ya nanti tanggung jawabnya Ketua. Jadi kepala sekolah berhubungan terus dengan Ketua Yayasan untuk terus menggali ya sumber anggaran, ya, memanfaatkan sumber-sumber anggaran yang ada di desa dan kecamatan. Siapa tahu ada diselipkan juga di Kecamatan Tomoni Timur, ya bisa dibawa ke sini ya, dan dari sumber APBD. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hari ini adalah sukacita kita bersama. Pak Pengawas, bukan karena kebetulan Bapak disandangkan topi warna merah, ya itu menandakan bahwa kita sehati. Ya, kita sehati. Pak Pengawas boleh ada di mana-mana, tapi tidak boleh kemana-mana. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarian kebudayaan Pamona yaitu Endentua yang juga merupakan proyek profil penguatan Pancasila TK Kristen Gloria Bayondo untuk semester 2. Ini semua menyatu dalam budaya Pamona. Orang-orang tua juga yang bukan suku Pamona hari ini memilih pakaian adat Pamona untuk digunakan menghadiri acara pada saat ini. Jadi Batak, Manado, Bugis ada juga. Jadi Jawa ada juga Jawa. Iya. Jadi ada kurang lebih 6 suku berbaur menjadi satu dalam budaya Pamona. Ya, yang laki-laki tolong. Kaum perempuan biasanya 8 atau lebih orang dengan gerak tubuh yang harmonis diiringi dengan alat musik tradisional yaitu gendang dan gong. Seirama dengan lagu yang dinyanyikan berupa pantun. Dalam bahasa Pamona disebut kayori. Tarian ini juga biasa ditampilkan dalam acara-acara resmi. Endentua adalah cikal bakal lahirnya tarian Dero yang biasa dilakukan secara massal. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita saksikan bersama tarian Endentua. Dan kami mohon penabuh gendang Bunda Amanda ada di depan sini, Bunda Nirwana Putri penabuh gong ada di depan. Kita bersama-sama di sini. Jadi semuanya terlibat. Ini bunda-bunda cantiknya TK Gloria. Iya, semua terlibat.
GK Kristen Gloria Bayondo yang akan anak Miranda Binta dan Asaria Lita Kiding. Selanjutnya nanti anak-anak yang lain akan dipanggil namanya satu persatu untuk bersalaman. Yang pertama Miranda Binta Marena. Yang dibuka topinya nggak saya? Iya, bukan kepala sekolah tetap. Iya. Selanjutnya Alfianita, anak dari Bapak Alfianus Ululai dan Ibu Serlina. Silakan maju di depan. Selanjutnya Abdi Jordi Tamolida, putra dari Bapak Yafet Siani Tamolida dan Ibu Grace Diana. Kemudian Wildan Fidel, anak dari Bapak Ketut Novrianto dan Ibu Yorina Konco. Selanjutnya Graciela Boroallo, putri pertama dari Bapak Hardianto Boroallo dan Ibu Ice Rampa Datuan. Selanjutnya Adriel Immanuel Moktis, anak dari Bapak Martin Moktis dan Ibu Arni Laempasa. Clarissa Anggalo Betoni tidak hadir hari ini. Kemudian Julian Immanuel, anak dari Bapak Eno dan Ibu Surip Julia. Selanjutnya Gracelia Kartini Palimbong, anak dari Bapak Daniel Palimbong dan Ibu Yunice Kambong. Kemudian Kristi Anugrah Joju, putri dari Bapak Andrianus Joju dan Ibu Handrika. Yogi Adiarta Karyawu, putra dari Bapak Firdaus Karyawu dan Ibu Eka Sukmawati. Selanjutnya Queen Amora Kwisanta, putri pertama dari Bapak Bertianus Tinida dan Ibu Putri. Selanjutnya Fridolin Karsten, anak dari Bapak Yonatan Bulela dan Ibu Oktavianti Paula. Ujung-ujung sana. Di sini lah. Ini udah turun dah. Elvia Lumako, putri dari Bapak Hens Lumako dan Ibu Setna. Selanjutnya Glory Irfa Pelangi Karyawu, anak dari Bapak Ronald Karyawu dan Ibu Deborah Sirka Sapta. Kreativitas dan inovasi. Mikaela Kusuma Lois, anak dari Bapak Priska Yunus Kusuma dan Ibu Isna Maesari.
Widianti Garusu. Selanjutnya Nasya Eklesia, putri dari Bapak Enos Jaya dan Ibu Wandi Sangga. Olsen Agripa Tempo, anak dari Bapak Samuel dan Ibu Aprin Lasamana Bajurante. Selanjutnya Jackson Mulia, anak dari Bapak Rahim Mulia dan Ibu Ira Maya Santi. Reza Pratama Pakeda, anak dari Bapak Jeffrey Sugianto dan Ibu Ria Rapa. Yang terakhir yang tamat tahun ini adalah Juan Garusu, anak dari Bapak Ruben dan Ibu Bekti Ningtyas. Ya, inilah anak-anak kita yang akan melanjutkan pendidikan di SD pada tahun ini. Dan kami juga mengundang anak-anak kelas A untuk berbaris di depan. Kita akan menyanyikan lagu Pelajar Pancasila. Dan semua bunda-bunda juga silakan maju ke depan. Tantangan kan kita hadapi, bergandeng
Ya, Bapak Ibu, kita mohon tenang sejenak. Kita akan bersyukur. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Iya, Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan sekalian,